5 rahasia sedekah subuh yang jarang diketahui. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua sehat ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua diberi kesehatan dan kemampuan dalam menjalani ibadah, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dimudahkan segala urusan. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini kita bahas ya topik tentang 5 rahasia sedekah subuh yang jarang diketahui oleh orang. Di antara sahabat-sahabat mungkin perlu mengetahui ini ya. Kenapa kita ketahui ini? Supaya apa? Supaya kita semangat, supaya tambah yakin, supaya kita meyakini bahwasanya ada keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang menjaga, mendawamkan, merutinkan sedekah subuh. Apakah yang 5 itu sahabat-sahabat semua? Yang pertama, karena di pagi hari Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Karena apa? Karena di pagi hari Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Jadi suatu saat pernah Sayyidah Fatimah berbaring-baring di waktu subuh. Maka datang Rasulullah. Maka Rasulullah melihat Sayyidah Fatimah. Apa kata Rasulullah? Ya bini, wahai anakku, bangunlah, kum, ya kan? Kumi. Bangunlah. Karena apa? Karena waktu di pagi hari itu Allah memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Bayangkan ya sahabat-sahabat semuanya, ketika kita Allah beri rezeki, kita terima rezekinya dan kita sedekahkan kembali, maka perlu kita melaksanakan sedekah subuh. Ada puluhan balasan, bahkan ratusan balasan, bahkan ribuan balasannya yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang bersedekah di pagi hari. Yang pertama sahabat-sahabat semua, kenapa? Karena di pagi hari Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus bersedekah subuh? Yang kedua ini sudah sering ya, mungkin sahabat-sahabat sudah sering mendengarkan ini ya. Karena apa ini? Karena doanya para malaikat. Bayangkan sahabat-sahabat semua ya, apakah teks doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan, keutamaan, keberkahan, kekayaan bagi hamba-hamba yang bersedekah. Satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kefakiran, kerusakan, kebinasaan bagi hamba-hamba yang tak bersedekah. Sahabat-sahabat semua yang punya hajat ini ya, kalau mungkin boleh kita bahasakan ya, sahabat-sahabat semua yang punya hajat. Misalnya begini ya, ya Allah, saya pengen punya rumah ya Allah. Apa kata malaikat? Didoakan malaikat. Ya Allah, berikan rumahnya ya Allah. Itu bahasa kita ya. Ya Allah, saya pengen punya lunas hutang ya Allah. Apa kata malaikat? Ya Allah, lunaskan hutang mereka ya Allah. Ya Allah, saya pengen ya Allah, hajat saya kabul ya Allah. Ya Allah, lunaskanlah hajat mereka, kasihlah hajat mereka ya Allah. Kata malaikat. Kalau kita makna yang lebih luas arti ini, artinya apa? Siapa saja di antara kita yang bersedekah, yang dawam, yang istiqomah di pagi hari, maka didoakan malaikat setiap pagi. Bayangkan hari ini doakan, besok didoakan, 1 pekan didoakan, 1 tahun didoakan, luar biasa ya. Malaikat itu kan makhluk Allah yang suci ya, yang tidak mungkin berdosa. Maka insya Allah doanya makbul dan doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didoakan malaikat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus bersedekah subuh? Karena doanya Nabi kita ya. Sebaik-baik makhluk adalah Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka didoakannya. Apakah doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan, keutamaan, kebaikan, balasan kepada hamba-hamba yang berbuat kebaikan di pagi hari. Ya kan sahabat-sahabat semua ya, sudah didoakan malaikat, didoakan Rasulullah lagi ya. Bayangkan sahabat-sahabat semua, kalau kita bersedekah di pagi hari didoakan oleh Rasulullah, besok bersedekah lagi didoakan oleh Rasulullah, besok lagi didoakan Rasulullah. Apa artinya? Setiap hari kita bersedekah, maka setiap hari kita didoakan oleh Rasulullah tentang diri kita, tentang apa itu, tentang kebaikan yang kita laksanakan di pagi hari.
Maka sahabat-sahabat semua ya, yuk dawam, yuk istiqomah, yuk menjaga. Maka nanti suatu saat akan ada keajaiban yang Allah berikan kepada kita semua. Karena apa? Karena kita istiqomah menjaga, mengistiqomahkan sedekah subuh. Yang keempat adalah memadamkan api neraka. Sahabat-sahabat semua, kalau kita bersedekah subuh itu rutin dawam, maka insya Allah sedekah-sedekah kita itu akan memadamkan api neraka. Apa kata Nabi? Kalau kita bersedekah, ya bersedekah walau bisa kita tamrin, walaupun sedekah itu misalnya kita punya tamar kurma, kita makan dia, kita ambil potongan kurma itu kita kasih kepada orang dan orang memakannya, maka sepotong kurma itu maka akan memadamkan api neraka. Mohon maaf, di antara sahabat-sahabat semua ya yang punya dosa ya, dosa mulut, dosa telinga, dosa apa lagi, dosa hidung, mohon maaf, dosa kemaluan. Kalau kita bersedekah, insya Allah nanti sedekah itu akan memadamkan api neraka. Apa makna yang lain? Kalau kita rajin bersedekah, maka mustahil kita masuk neraka. Bayangkan sahabat-sahabat semua ya, kita hidup ini kan tidak lama ya, paling 60 tahun, 70 tahun. Insya Allah nanti kalau kita beristiqomah sedekah subuh, maka mustahil nanti kita masuk neraka. Insya Allah itu yang keempat. Ini yang luar biasa, mengalahkan dunia ini ya. Kita masuk yang kelima. Yang kelima adalah ini yang paling hebat sahabat semua ya. Seperti yang saya buat di thumbnail ya. Yang kelima ini yang paling hebat, yang luar biasa, yang semua kita akan menantikan. Apa yang kelima ini? Kalau kita rajin sedekah subuh, istiqomah sedekah subuh, maka insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah tempat di mana semua manusia itu akan menanti ya. Seorang istri akan menanti surga, anak menanti surga, suami menanti surga, umat Muhammad menanti surga, bahkan semua umat Islam nanti, mulai dari Adam sampai nanti hari kiamat, maka semuanya menanti surga. Kenapa Ustadz kita masuk surga nanti? Karena kata Nabi dalam hadis dikatakan kan ada beberapa pintu-pintu surga. Ada beberapa pintu-pintu surga. Bahkan dalam hadis dikatakan ada 8 pintu surga. Ada berapa itu? Ada 8 pintu surga. Salah satunya adalah min babis sedekah, yaitu pintu orang-orang yang ahli sedekah. Min babis sedekah, pintu orang-orang yang ahli sedekah. Maka sahabat-sahabat semua ya, yang sedekah subuh, sedekah harian, sedekah bulanan, sedekah tahunan, yang sedekah kepada orang tua, kepada anak, sedekah kepada masjid, kepada anak yatim, kepada semua nanti, maka insya Allah kita semua nanti dengan izin Allah, dengan pengasih Allah, dengan hidayah Allah, dengan kehendak Allah, maka kita semua nanti akan dimasukkan ke surganya dengan apa itu? Min babis sedekah, daripada pintu-pintu sedekah. Maka sahabat-sahabat semua ya, semua tadi dunia yang kita bahas tadi, yang kepengen rumah, kepengen mobil, kepengen pesawat misalnya kan, yang kepengen tanah, yang kepengen hajat kubul, hutang lunas, tak sebanding dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke surganya, dan mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada saya dan kepada sahabat-sahabat semua untuk apa itu? Untuk istiqomah dawam melaksanakan sedekah subuh. Ke sahabat-sahabat semua ya, di antara sahabat-sahabat semua punya keajaiban sedekah atau punya keajaiban yang lain, boleh dikirimkan ke nomor sebelumnya atau boleh juga dibuat di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa ya channel kita, subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.